Baik, sekarang kita masuk ke muatan PPKN ya, tentang keragaman karakteristik seseorang. Sebenarnya pada video terdahulu sudah kita singgung sedikit tentang perbedaan karakteristik, keragaman karakter seseorang, yang termasuk kayak gambar di sini adalah keragaman dalam hal fisik. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kurus, ada yang gemuk ya. Ini keragaman tentang keragaman fisik. Nah, lanjut kita ke misalnya keragaman sifat ya. Ini ada yang rajin, ada yang pemalas, ada yang pemarah, ada yang penyayang ya. Baik, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia ya. Ini ada bacaan di buku tema kalian halaman 44 sampai 46, tepatnya buku tema 8 ya. Kisah Putri Tangguh. Ya, kemudian ada pertanyaan di sini, pertanyaannya halaman 47 sampai 48. Pertanyaan yang pertama adalah apa jenis cerita fiksi berjudul Kisah Putri Tangguh? Ya, jawabannya di sini termasuk jenis cerita rakyat, yaitu legenda, karena menceritakan kisah masa lalu tentang suatu peristiwa. Kemudian pertanyaan kedua, siapa saja tokoh dalam cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh? Putri Tangguh, suami Putri Tangguh, si sulung dan si bungsu, yaitu tokohnya. Tokoh dalam cerita tersebut. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di atas? Tokoh utamanya Putri Tangguh dan suami Putri Tangguh. Tokoh tambahannya si sulung dan si bungsu, anaknya Putri Tangguh. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa tokoh protagonis dalam cerita di atas? Tokoh protagonis, tokoh yang baik ya. Suami Putri Tangguh, karena mau mengingatkan Putri Tangguh untuk tidak membuang-buang padi. Selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya. Kisah Putri Tangguh. Siapa tokoh antagonis? Tokoh yang karakternya tidak baik dalam cerita di atas. Ya, tokoh antagonisnya adalah Putri Tangguh karena berperilaku tidak baik dengan membuang-buang padi. Hasil panen melimpah harusnya disyukuri, dikonsumsi, bukan dibuang. Kemudian apa amanat atau pesan moral dari cerita tersebut? Amanat kita harus pandai bersyukur, bukan menghamburkan atau menyia-nyiakan, apalagi sampai membuang makanan atau nikmat yang lainnya. Jadi bukan cuma makanannya, termasuk nikmat-nikmat yang lainnya. Oke, sekarang ada kisah si pitung. Itu ada di buku tema 8 halaman 3 sampai halaman halaman 53 sampai halaman 54. Kemudian ada juga pertanyaannya. Pertanyaannya, apa jenis cerita fiksi berjudul Si Pitung? Apa jenis cerita fiksinya? Ya, jawabnya termasuk jenis cerita rakyat, yaitu sage, karena menceritakan kisah keberanian dan kepahlawanan. Kemudian pertanyaan nomor 2, siapa saja tokoh dalam cerita Si Pitung? Tokohnya Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Pak Piun, dan Scott Heine. Ya, siapa tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Si Pitung? Tokoh utamanya Si Pitung karena tokoh tersebut mendominasi seluruh cerita. Tokoh tambahan Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Scott Heine, Babah Lim, dan Pak Piun. Alasannya tokoh-tokoh tersebut hanya muncul sesekali atau pada saat adegan-adegan tertentu saja. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita tersebut. Alasannya gimana? Tokoh protagonisnya Si Pitung dan Haji Naipin. Alasannya karena mereka memiliki sifat baik, yaitu mereka membela orang-orang yang tertindas. Tokoh antagonisnya yaitu Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Heine. Alasannya karena mereka suka menindas rakyat. Nah, ini ada cerita rakyat ya. Contoh-contohnya ada Lutung Kasarung dan Purbasari dari Jawa Barat, Sangkuriang juga dari Jawa Barat,
Roro Jonggrang ya. Roro Jonggrang ini asal mula Candi Prambanan ya. Candi Prambanan di Magelang. Roro Jonggrang dari Jawa Tengah. Maling Kundang bukan Kumdang. Maling Kundang, maaf. Itu dari Sumatera Barat. Cerita Danau Toba dari Sumatera Utara. Legenda Keong Mas dari Jawa Timur. Asal mula Selat Bali dari Bali. Dan Putri Mandalika dari Lombok. Ya, kemudian ini ada yang terakhir, ada soal-soal yang coba kalian bisa jawab soal latihannya. Siapa yang dimaksud tokoh utama dalam teks cerita fiksi? Siapakah yang dimaksud tokoh tambahan, tokoh pembantu dalam teks cerita fiksi? Sebutkan 3 saja jenis-jenis perbedaan pada tiap individu serta contohnya masing-masing. Contohnya 3 juga ya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Apakah yang dimaksud dengan gerak? Mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Jadi jawabnya bisa kalian temukan dari pertemuan pertama ya. Baik anak-anak sayang, inilah akhir pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan diisi di kolom komentar. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.